Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami takdimi, segenap direksi, manajemen dan karyawan keluarga besar PT Bayu Buana Gemilang, yang kami takdimi segenap tamu undangan, rekan-rekan, seluruh peserta kajian Tarhib Ramadan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Barakallahu fikum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan menghampiri kita tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau katakan, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah sendiri bermakna bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, memfardukan, mewajibkan bagi kalian pada siang hari Ramadan itu puasa. Dan Dia mensunnahkan pada malam harinya qiyamul lail. Tuftahu fihi abwabus sama, atau fi riwayah abwabul jannah. Dibukakan oleh Allah pada bulan itu pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalam bulan itu syaitan-syaitan. Man hurima khairahu faqad hurima. Maka Nabi SAW menyimpulkan, siapa yang terhalang dari memperoleh kebaikan-kebaikan bulan Ramadan itu, dia telah terhalang dari meraih kebaikan yang sangat banyak. Inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita terkait datangnya bulan Ramadan. Karena itulah Nabi SAW dan para sahabat memberi contoh kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu sejak bulan-bulan sebelumnya, khususnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, adalah Nabi SAW mulai memperbanyak puasanya di bulan mulia, yaitu bulan Rajab,
Kemudian beliau juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hingga kemudian mempuasai bulan Ramadan sepenuhnya. Tidak ada bulan di luar Ramadan yang Rasulullah SAW lebih banyak puasanya daripada di bulan Sya'ban tersebut. Kabar ini memberi gambaran kepada kita bahwa Nabi SAW mempersiapkan diri dan memberikan contoh kepada kita untuk menyambut Ramadan secara lahir maupun batin, secara fisik maupun mental, secara jasmani maupun rohani. Beliau menuntunkan sejak bulan Rajab sudah mulai banyak berpuasa dan lebih banyak lagi di bulan Sya'ban. Secara fisik ini akan bermakna menyesuaikan ritme tubuh terhadap kebiasaan puasa dan jadwal-jadwal biologis yang baru di bulan Ramadan nanti. Jam makannya, jam istirahatnya, jadwal-jadwal hidupnya, jadwal kerja maupun tidurnya telah dimulai untuk disesuaikan di bulan-bulan tersebut. Sebagian dari kita kehilangan banyak momentum di awal Ramadan, masih berada dalam keadaan mudah lemas, mudah lapar, mudah ngantuk, jadwal kacau, banyak mager, banyak lemes, dan banyak diisi dengan suasana tidak produktif. Di awal-awal Ramadan, kenapa? Karena tubuh baru dipaksa untuk menyesuaikan diri terhadap ritme baru waktu kita di bulan Ramadan. Dari apa yang dilakukan Rasulullah kita bisa membayangkan bahwa di awal bulan Ramadan secara fisik pun Nabi SAW dan para sahabat ini sudah dalam keadaan terbiasa berpuasa sehingga itu menjadikan mereka tidak berkurang produktivitasnya selama Ramadan. Bahkan lebih, bahkan berlipat, bahkan meningkat. Seperti yang kita ketahui banyak peristiwa besar yang terjadi pada umat Islam ini di bulan Ramadan. Yang pertama bahkan sangat monumental yaitu kemenangan Nabi SAW dan para sahabat dalam Ghazwatu Badril Kubra atau peperangan Badar yang besar. Dengan melatih diri berpuasa pula, maka yang ditarbiyah adalah juga keikhlasannya. Meskipun puasa itu sendiri salah satu ibadah yang paling tidak menarik untuk dipamer-pamerkan. Apa yang mau kita pamerkan dari puasa? Ya, sulit. Mau memamerkan lemesnya, lucu. Mau memamerkan kuatnya, tidak dipercaya. Mau memamerkan apanya, bau mulutnya, dan lain sebagainya. Sangat tidak pas. Tetapi dengan telah memulainya sejak sebelum Ramadan, menjadikan Nabi SAW dan para sahabat mentarbiyah dirinya untuk tidak lagi memperhatikan apakah dipuji ataukah dicaci, apakah diketahui orang ataukah tidak. Hati telah dikebaskan dari perasaan-perasaan ingin dipuji, perasaan-perasaan ingin dikenal, perasaan-perasaan ingin disebut-sebut, perasaan-perasaan ingin dikagumi, dan lain sebagainya. Senyampang itu pula Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan yang sangat dirindu. Bulan yang sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim padanya, maka dia bulan yang biasa-biasa saja. Dia tidak termasuk 4 arba'atun hurum atau bulan-bulan mulia, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan mulia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Oh, bagaimana ceritanya Ramadan bisa menyodok posisi untuk menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang paling tinggi kedudukannya, penghulu dari semua bulan yang ada. Ini adalah karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Kata unzila fil Quran yang di dalam diturunkan Al-Quran menjadi sebab kemuliaan bagi Ramadan itu. Sebab segala sesuatu yang tersambung dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10. Dikatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan sebuah kitab kepada kalian yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Telah kami turunkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Quran mulia, paling mulia. Malam apakah yang paling mulia? Malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar itu Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jumlatan wahidah, sebagai satu kesatuan yang utuh. Maka malam diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan salah terka, lebih baik dari 1000 bulan itu sangat luas. Bisa lebih baik dari 1000 itu berarti setara 1001 atau 1010 atau 1100 atau 2000 atau 10.000 atau 100.000 atau 1.000.000 bulan. Tak terbatas di sisi Allah. Khairum min alfi syahr. Malam paling mulia, malam diturunkannya Al-Quran. Bulan paling mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Malaikat paling mulia, malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, namanya Jibril alaihissalam. Rasul yang paling mulia, Rasul yang padanya turun Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di bumi ini, tempat di mana ayat-ayat Al-Quran itu turun, di Makkah dan Madinatul Munawwarah. Maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, menisbatkan diri kepada kota Makkah. Maka ayat-ayat yang turun sesudah hijrah disebut Madaniyah, menisbatkan diri kepada kota Madinah. Kenapa? Karena mereka menjadi tempat-tempat yang paling mulia di bumi. Kenapa? Karena padanya diturunkan Al-Quran. Jadi semua hal itu menjadi mulia ketika bersambung dengan Quran. Maka setiap kali kita mengingat Ramadan, dengan itu pula kita ingat Al-Quran. Dengan itu pula kita ingin menggapai kemuliaan di sisi Allah dengan Al-Quran.
Maka di bulan sebelum Ramadan ini juga bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat selain membiasakan puasa, selain membiasakan doa, mereka juga kemudian mempersiapkan diri dengan meningkatkan intensitas berakrab-akrab dengan Al-Quran. Dalam membacanya, dalam memahaminya, dalam mentadabburinya, dalam mengamalkannya, dalam segala aspeknya. Maka agar nanti Ramadan sudah kuat untuk tadarusan, sudah kuat untuk khataman, sudah kuat untuk kemudian membiasakan Al-Quranul Karim. Sejak Rajab, sejak Sya'ban, sudah kemudian kita berakrab-akrab dengan Al-Quranul Karim. Kemudian, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, atakum Ramadan, kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian Ramadan. Apa yang paling menghalangi kita dari menikmati ketaatan di bulan Ramadan itu adalah dosa-dosa. Apa yang membuat kita berat melaksanakan ibadah? Apa yang membuat kita malas melaksanakan amal soleh? Apa yang membuat kita merasa beban terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Maka alangkah baiknya ketika kita akan memasuki Ramadan, kita pun membersihkan diri dari dosa-dosa kita, agar kita merasakan bahwa puasa itu nikmat. Agar kita merasakan bahwa puasa itu bahagia. Agar kita merasakan bahwa qiyamul lail, salat tarawih itu gembira. Agar kita merasakan bahwa bangun untuk sahur itu ceria. Agar kita bisa merasakan bahwa melaksanakan amal-amal saleh itu suatu hal yang berharga. Agar kita bisa merasakan bahwa yang namanya berinfak itu tidak akan kehilangan. Itu tidak bisa kita lakukan tanpa hati kita diringankan dari beban-bebannya yang berupa noktah-noktah dosa. Kalau kita semakin merasakan bahwa yang namanya taat itu berat, maksiat itu nikmat, ini alarm bagi kita untuk kemudian melakukan tazkiyah, membersihkan diri dan hati kita dari dosa-dosa. Karena dialah yang akan menjadi penghalang kita menikmati jamuan Ramadan esok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi 70 marratan kulla yaum. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, bertobatlah kalian kepada Allah karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari semalam 70 kali. Atau dalam riwayat lain 100 kali. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya seluruh diri kita berada dalam keadaan siap untuk menikmati ketaatan. Dosa-dosa, apalagi yang tumbuh di tubuh kita sebagai perkara-perkara yang haram, hanya akan beresonansi, bersambung dengan dosa-dosa pula. Maka ketika masuki Ramadan, dia akan menjadi sesuatu yang menyiksa. Maka mari kita taubati, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah sebersih-bersihnya, sebanyak-banyaknya sebelum masuk Ramadan. Orang Jawa bahkan memaknai ketika masuk Ramadan harus dalam keadaan hati maupun jasmani yang bersih. Sehingga kalau di Jawa ada tradisi namanya padusan sebelum masuk Ramadan. Maksudnya untuk membersihkan diri kita, lahir dan batin agar bisa menikmati jamuan Ramadan sebaik-baiknya. Di Sumatera juga ada tradisi namanya balimau. Berlimau untuk membersihkan diri juga secara jasmani. Maka lebih-lebih lagi adalah secara ruhani dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau ini semua sudah, maka saat itulah kita layak untuk dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Kita layak untuk dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau kita membaca ayat ke-183 ini sebagai sebuah sistem, Bapak-bapak, ibu-ibu tentu terbiasa dengan sistem dalam sebuah perusahaan. Sistem itu ada input, ada proses, ada output. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pandanglah ayat ini sebagai sistem, maka kita menemukan inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Pertanyaannya, sudah berapa Ramadan kita lewati? 20 Ramadan? 30 Ramadan? 40 Ramadan mungkin dalam hidup kita? Nah, apakah kita sudah sampai kepada output takwa itu sendiri? Orang bertakwa tidak bisa mengaku-aku bertakwa. Bicara-bicara, membangga-bangga diri tentang takwa. Maka kita semua akan jujur bahwa kita masih berproses, belum sampai kepada takwa. Kalau Ramadan tidak mengantar kita kepada ketakwaan sesuai ayat ini, outputnya error, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, output error itu karena inputnya error. Yang kedua, output error itu karena prosesnya yang error. Kemungkinan ketiga, outputnya error karena input maupun prosesnya juga error. Jadi takwa gagal diraih mungkin karena imannya bermasalah ketika masuk ke Ramadan. Atau takwa gagal diraih mungkin karena puasanya belum sesuai tuntunan ketika berada di bulan Ramadan. Atau takwa gagal diraih karena imannya nggak beres, puasanya juga nggak beres di dalam bulan Ramadan. Ini evaluasi kita. Maka kita mempersiapkannya dengan inputnya beres, prosesnya juga beres. Inputnya iman, setidak-tidaknya iman itu ketika memasuki Ramadan adalah dengan bahagia. Ada hadis dhaif secara sanad, tetapi sahih secara makna. Rasulullah SAW mengatakan, "Man faraha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niyuran." Siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Secara sanad dhaif, karena ini hadis fadhailul a'mal, maka tetap bisa dipakai. Secara makna dia benar. Karena siapa yang bahagia ketika Ramadan datang, itu penanda keimanan. Bagaimana mungkin tidak senang, tidak bahagia kalau dosa-dosa tidak diampuni? Bagaimana mungkin tidak senang, tidak suka kalau amal-amal soleh mau dilipat gandakan? Bagaimana mungkin tidak senang kalau kemudian amal-amal di dalamnya akan diberi balasan oleh Allah yang lebih besar? Bagaimana mungkin tidak senang kalau di dalamnya terdapat banyak sekali saat mustajabah, saat-saat dikabulkannya doa-doa? Bagaimana mungkin tidak senang kalau di dalamnya dibuka peluang amal saleh untuk meraih surga tertinggi? Bagaimana tidak senang kalau di dalamnya dicurah-curahkan rahmatnya Allah? Bagaimana tidak senang kalau di dalamnya kita kemudian mendapatkan suasana yang sangat kondusif beribadah karena pintu surga dibuka? Maka aroma surga itu tercium kalau Ramadan. Maka yang namanya semua ketaatan itu terasa mudah kalau Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita bisa sholat berjamaah itu serajin bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita itu bisa baca Quran sesemangat di bulan Ramadan. Khatam sekali, khatam 2 kali, ada khatam 3 kali. Tidak ada di luar Ramadan kita itu bisa puasa tiap hari kayak di bulan Ramadan dengan ringan karena banyak temannya. Tidak ada yang di luar Ramadan, ya suasana kita itu bisa sedekah sebanyak di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan Ramadan kita itu bisa melakukan ketaatan-ketaatan semangat itu. Karena memang pintu surganya dibuka oleh Allah. Terasa bagi kita. Untuk lagu fi abwabul jahim, dan gimana hati iman tidak suka, tidak bahagia. Kalau di Ramadan itu semua pintu maksiat menyempit. Bahkan tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Cabang-cabang neraka di dunia juga tutup. Tempat maksiat tutup.
teman yang biasa diajak maksiat menjadi nggak mau maksiat karena menghormati Ramadan, Masya Allah. Ya, berbagai hal yang buruk-buruk berkurang drastis. Berbagai aktivitas yang maksiat tidak tersedia tempatnya atau waktunya atau suasananya di bulan Ramadan. Tertutup pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Maka Ramadan nanti kita bisa mengevaluasi sebenarnya kita ini apakah kemudian ketika selama ini bermaksiat berdosa itu digoda setan atau sebenarnya kita yang godain setan. Nah, Ustaz, tantanya Ramadan setan dibelenggu. Kok saya masih semangat maksiatnya? Loh, jangan-jangan berarti selama ini hawa nafsu kita bahkan lebih dahsyat daripada godaan itu sendiri, dari setan itu sendiri, sehingga kemudian kita di bulan Ramadan justru tetap keinginan bermaksiatnya tidak berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inputnya. Paling tidak hatinya gembira, hatinya senang. Prosesnya puasa kita jalankan dengan sesuai syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, menghindari pembatal-pembatalnya, menghindari perusak-perusak pahalanya. Kita isi dengan sunnah-sunnahnya, kita isi dengan amalan-amalan yang menguatkannya. Itulah puasa kita supaya tidak error. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita akan mencapai derajat takwa. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bekerja berkah di bulan yang berkah. Setelah tadi kita kemudian persiapkan diri kita memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita perlu mempersiapkan aktivitas-aktivitas kita di bulan Ramadan supaya kemudian semua berkah. Yang pertama, menetapkan target-target bagi diri kita dalam ibadah. Apa yang mau kita capai di Ramadan ini. Tidak perlu muluk-muluk target-target itu, yang penting istiqomah. Apa misalnya yang kita lakukan dalam bulan Ramadan? Supaya mudah dalam angka 5, saya Ramadan ini akan berusaha setiap hari sholat 5 waktunya berjamaah. Saya dalam seminggu akan berusaha minimal 5 kali ikut sholat tarawih. Saya akan berusaha minimal setiap selesai sholat fardu, baca Quran paling tidak 5 halaman. Saya akan berusaha setiap hari berinfak minimal katakanlah Rp5.000. Saya akan tersenyum setiap hari minimal kepada 50 orang. Saya dalam sebulan akan mentraktir teman atau menyediakan iftar, menyediakan takjil untuk buka puasa rekan-rekan, paling tidak 5 kali sebulan ini. Saya pokoknya semuanya dalam angka 5, supaya mudah untuk kita raih. Yang berikutnya, ada target selain target ibadah, target akhlak. Apa target akhlak kita di bulan ini? Wah, saya itu masih pemarah, emosional, suka terpancing emosi, temperamental. Oke, Ramadan ini janji kepada Allah. Sebulan penuh berusaha untuk menahan marah, pasti insya Allah bisa menjadi jalan wasilah untuk memperbaiki diri saya. Sebulan penuh, jangan marah. Nanti lulus, keluar dari bulan Ramadan menjadi seorang yang penyabar. Pada yang mengatakan, wah saya kadang-kadang kok masih bohong ya. Oke, bulan Ramadan ini janji sama Allah. Sebulan penuh nahan diri, jangan sampai bohong. Nanti habis Ramadan diterusin nahannya. Gitu ya. Jadi orang yang tidak bohong. Wah saya kok Ramadan ini mau target, penyakit saya selama ini suka gosip. Suka ngomongin kejelekan orang. Janji selama Ramadan, unfollow dan block semua akun-akun gosip. Kemudian segala sesuatu yang lain jaga, pokoknya jangan sampai terpancing untuk ikutan gosip bersama yang lain. Lulus Ramadan jadi orang yang tidak suka gosip dan seterusnya. Ini target kedua. Yang ketiga dalam kinerja. Maka kita sepanjang Ramadan, Ustaz, saya kalau bisa Ramadan ini gimana ya biar optimal, karena saya itu kerjaan tetap banyak sehingga mungkin tidak bisa beribadah
melakukan amalan-amalan mahdhah, sholat sunnah, ataupun baca Quran, ataupun ngaji, ataupun ikut majelis taklim, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di bulan Ramadan saya nggak bisa optimal karena target-target kerjaan tetap banyak. Nggak apa-apa. Yang terpenting ketika bekerja itu diniatkan untuk ibadah. Maka sepanjang itu kita akan mendapatkan pahala ibadah. Apalagi di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala ibadah itu, tentunya meskipun kita sedang berpuasa, kita mampu memenuhi target-targetnya, lalu di dalam bulan Ramadan itu semuanya kita niatkan sebagai ibadah, menjadilah dia sebagai suatu ibadah. Ini yang kemudian kita lakukan. Jadi terhadap pekerjaan-pekerjaan semuanya diniatkan ibadah. Ya, ketika melaksanakan tugasnya, mengawasi mesinnya, ya, kemudian menjadi operatornya, menjalankan alat-alatnya, ya, ketika berjaga, ketika kemudian mengawasi, ketika kemudian menangani aplikasi-aplikasinya, ketika menangani software-softwarenya, ketika melaksanakan rapat, ketika melakukan briefing, ketika melakukan evaluasi, ketika melakukan monitoring, semuanya kita niatkan untuk ibadah. Maka kita akan mendapatkan ibadah itu sendiri dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kegiatan tersebut. Jadi, waduh Ustaz, saya tugas shift malam nggak pernah bisa tarawih, nggak apa-apa. Yang penting diniatkan di dalam shift malamnya tugas karena Allah, beribadah, jaga perusahaan, jaga pabrik supaya kemudian semuanya berjalan sebagaimana mestinya, sudah dapat pahala ibadah. Kalau sekali ada waktu, tunaikan meskipun cuma 2 rakaat sebagai qiyamul lail, 1 rakaat sebagai witir, tunaikan sejauh kemampuan kita. Apa yang tidak bisa kita raih sepenuhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang tetap bisa kita lakukan, mari terus dilakukan. Demikian, maka kita akan menjadi seorang yang bekerjanya berkah di dalam bulan Ramadan yang mulia. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Mungkin nanti ada yang bisa didiskusikan, mau ditanyakan. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.